Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Oasis Ar-Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah sampai detik ini kita masih sanggup melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak, kita ucapkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabi terakhir, suri tauladan kita yang membimbing kita menunjukkan jalan yang menyelamatkan dari alam dunia hingga kelak di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki 10 malam yang terakhir. Itu pertanda bahwa bulan Ramadan 1446 Hijriah ini akan segera berakhir. Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, dan celakalah orang-orang yang Ramadan datang menemuinya, tetapi kemudian Ramadan berlalu begitu saja, tetapi dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Buktinya kita masih hadir sampai malam 10 yang terakhir ini. Bahkan kita melaksanakan iktikaf, sholat qiyamul lail, dan rangkaian ibadah yang lainnya. Bapak, ibu, adik-adik, anakku sekalian, seperti sudah saya sampaikan di saat yang lalu, Rasulullah bersabda, as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu kita, salat Jumat dengan rangkaian Ramadan, salat tarawih dan seterusnya menjadi mukaffaratun, menjadi penghapus, penutup dosa dan kesalahan kita di tiap-tiap saat itu, berlanjut terus sepanjang masa dengan syarat idza jtunibatil kabair, yakni meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar sudah tahu kita semuanya, di antaranya adalah yakni meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, kadang-kadang terutama ini adik-adik, ini anak-anak ini, kalau sahurnya kemalaman, terus hatinya tergoda, sik tak layang-layang disik, rebahan di tempat tidur, kebablasan subuhnya lah, ini bahaya. Kedudukan sholat 5 waktu itu di atasnya puasa Ramadan. Kalau puasa tapi sholatnya sembarangan, nah ini bisa menjadi kerugian bagi kita. Itu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan sampai Ramadan menemui kita tapi kita tidak diampuni oleh Allah dengan karunia Ramadan ini. Allah berfirman bahwa pentingnya sholat kepada kita semua, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang mereka mengerjakan sholatnya dengan khusyuk.
Artinya bahwa sholat itu telah menjadikan dirinya menjadi orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Karena fungsi sholat itu adalah tanda anil fahsya'i wal munkar. Dia membenarkan dalam hatinya wastadikum wa tasdiqum bil qalb, membenarkan dalam hati, wa iqrarul bil lisan, dan mengucapkan di dalam ucapan, wa arkanu wa taf'alu fil arkan, dan mengerjakan pembuktian dari hati dan ucapan itu tadi, yakni mengerjakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan meninggalkan segala dosa kemaksiatan yang termasuk fahsya dan munkar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah juga menjelaskan bahwa sholat 5 waktu kita itu memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semuanya. Nah, kelanjutan dari hadis yang saya sampaikan tadi, Rasulullah menyampaikan di hadis yang lain, masalus sholatil khamsu kamasali nahri arbin ghamrin bibabin ahadikum, dan seterusnya, yang artinya perumpamaan sholat 5 waktu bagi kalian semuanya, kita ini adalah seseorang yang di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir, airnya jernih, air tawar jernih, bahasa Inggrisnya itu fresh water. Kalau air asin itu salt water, air jernih mengalir. Dia itu tiap harinya mandi 5 kali dalam sehari. Lantas beliau memberikan pertanyaan kepada para sahabat, kalau sudah begitu, apakah masih ada kotoran yang menempel di dalam tubuhnya? Dijawab, tidak. Nah, itulah perumpamaan sholat 5 waktu bagi kita semuanya. Yang ibarat setiap hari mandi, ada pintu air sungai di depan pintu rumahnya, itu membersihkan diri 5 kali sehari. Tentu bersih tubuhnya. Itu perumpamaan sholat 5 waktu bagi kita. Kemudian sholat itu adalah sarana dari Allah pada kita untuk bermunajat, mendekatkan diri, memohon ampunan, pertolongan, dan doa. Salat sendiri itu artinya adalah doa. Doa itu adalah doa silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu kalau digunakan tentu memberi manfaat pada kita semuanya. Perintahnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, bahwa kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Di ayat yang lain Allah menyatakan bahwa kita itu harus melaksanakan sholat. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nama Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Maka fa'budni, beribadahlah padaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu Al-Quran surat Toha ayat 14. Jelas fungsi sholat itu adalah sebagai tiang utama agama. Diterimanya kita, diri kita, jiwa kita di hadapan Allah, itu pilar pertama setelah syahadat adalah sholat. Nanti di akhirat kita semua sudah hafal bahwa yang akan ditanya pertama kali adalah sholatnya. Sholatnya bagus, yang lainnya dianggap bagus. Sholatnya masih jelek, nah ditotal sama perbuatan yang lainnya.
Kemudian juga sholat, keistimewaannya di dalam sholat yang merupakan penghubung amalan kita terhadap karunia Allah atau pertolongan Allah adalah ayat di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca 7 ayat diulang-ulang. Itu bahwa di setiap ayat yang kita baca menurut hadis qudsi itu senantiasa dijawab oleh Allah. Maka para ulama ada yang mengajarkan baca Al-Fatihah itu jangan seperti sepur kereta api ekspres. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu. Itu tidak dibenarkan dan juga tidak tumaknina dan sangat merugikan. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itulah disebutkan bahwa Allah menjawab di dalam ucapan kita baca surat Al-Fatihah ayat yang kelima tadi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah berfirman di dalam hadis qudsi, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, masalah apa yang dia ingin diselesaikan, dimohonkan pada Allah. Nah, ini sudah menjadi bahasa Jawanya diajangi Allah oleh Allah, bahwa segala permasalahan kemudian urusan kita itu ditunjukkan oleh Allah. Masalah apa yang ingin dia tanyakan, apa yang ingin dia berdoa, nah itu Allah akan menjawabnya dan mengabulkannya. Kemudian saking pentingnya sholat itu, jamaah rahimahumullah, kita dilarang untuk meninggalkan sholat 5 waktu bagaimanapun keadaannya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Ketika besok di akhirat seseorang dimasukkan di dalam neraka saqar, itu ditanya, kenapa kamu kok bisa masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kemudian dia menjawab, sesungguhnya dulu ketika di dunia kami atau aku tidak mengerjakan sholat. Nah, ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban kita. Kalau mau keislaman kita diterima oleh Allah, syaratnya nomor 1 sholat. Tarkul mukmin bainal kafir as-sholat. Yang membedakan antara seorang itu disebut orang beriman atau orang kafir itu adalah as-sholat. Maka hati-hati, jangan sampai kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi di dalam mengerjakan sholat sembarangan. Atau sindiran Allah di ayat yang lain, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia melaksanakan mengerjakan sholat, di dalam hatinya itu tidak bergembira, tidak senang, atau bermalas-malasan. Itu siapa, Mas? Ditujukan pada siapa? Kalau yang pertama tadi pada orang-orang yang kafir, yang kedua ini ditujukan pada kita semua, orang muslim. Tetapi kalau sholat aras-arasan, bermalas-malasan, lah ini hati-hati, bisa menjadi petunjuk bahwa keimanan kita itu
sedang down atau menurun. Itu ciri orang-orang munafik. Maka kita harus berhati-hati dan senantiasa muhasabah diri, jangan sampai kita itu bermalas-malasan atau alas-alasan ketika sholat. Untuk itu seperti apa ya? Harus takhlisun niat, harus senantiasa memperbarui niat. Niat kita itu harus digembirakan bahwa kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sholat kita ini harus kita anggap sebagai sholat terakhir. Setelah ini kemungkinan saya dipanggil Allah, maka harus bersungguh-sungguh. Jangankan sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga Allah. Itu hadis itu benar apa boten, Bu? Oh, tidak dijawab, Bu. Benar atau salah, Bu? Bisa benar, bisa salah. Itu benar manakala kita itu benar-benar mengucapkan la ilaha illallah bersungguh-sungguh, mohon ampun dan taubat. Kesempatan kita cuma itu, kita paham mengucapkan la ilaha illallah. Waduh, kemarin ini mati rek. La ilaha illallah, wis aku lah itu pasti diterima. Tetapi kalau mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, kemudian setelah itu sembarangan dalam beragama, meninggalkan sholat, malas sholat. Nah ini sing la ilaha illallah tadi tidak akan berfungsi. Nah seperti itu. Terus jamaah rahimahnya Allah, kadang-kadang kita ketika di luar rumah atau di jalan, dimana kadang kita melihat seseorang yang begitu kasihan, fakir, miskin dan papa, tetapi atau yang lebih parah lagi, cerita ibu pernah mendengar mboten? Seseorang bunuh diri bersama anaknya gara-gara kelaparan. Pernah dengar mboten, Bu? Nah, ini sungguh ironi sekali. Kok sampai gara-gara kelaparan terus bunuh diri, atau hidup susah tapi tidak sholat. Nah, ini siapa yang salah? Dia atau kita? Jamaah masjid, takmir masjid, gak mengenal pada tetangga dan sebagainya. Nah, itu semua bisa menjadi jalan pertolongan dari Allah. Manakala kita itu menautkan diri kita dan hati kita itu dengan jamaah, sebagaimana banyak disampaikan oleh Rasulullah bahwa alaikum bil jamaah, kamu itu harus berada dalam jamaah. Jamaah yang besar itu adalah jamaah kaum muslimin, tapi jamaah yang kecil dan sewaktu-waktu insidental itu jamaah sewaktu-waktu. Itu menjadi kunci pertolongan bagi kita. Kalau saja dia mau hadir di masjid, nyaponi masjid, takmir masjid akan tanya, "Le, semangat apa durung, Le?" Dereng, Pak. Pasti dikasih makan. Apalagi di masjid kita, Masjid Oasis Ar-Rahman, yang tagline-nya apa tadi, Pak? Berbagi. Sudah pasti gak ada orang yang akan kelaparan kalau nggak hadir di masjid atau bunuh diri gara-gara alasan kelaparan itu. Dia sudah pasti berdosa, tetangganya jadi berdosa kok gak ngerti tetangga kelaparan. Lapo kok gak hadir di masjid, gak belum berikan unek-uneknya atau menyampaikan. Nah itu gunanya mulut itu ya untuk ngomong. Nah seperti itu. Kalau kita hadir di masjid, menautkan hati diri kita dengan masjid, kemudian mengikatkan diri dengan jamaah, dimanapun kita berada. Di sini masjid kita ya Masjid Oasis Ar-Rahman. Di desa sana musola atau langgar, gak ada orang yang adzan. Kalau mas-masnya ya speaker ambil diadanin,
itu menunjukkan bahwa kita sebagai pelopor berjamaah, walaupun kita sedang sendirian, pasti akan dilihat orang dan orang akan mengikuti tindakan baik kita, yakni membukakan pintu pertolongan dari Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cerita tentang khadim Nabi, yakni seorang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Dia pekerjaannya mengangsu menimba air untuk wudhunya Rasulullah dan juga membantu keperluan Rasulullah yang lain. Rasulullah itu kan orangnya tahu berterima kasih dan menghargai, bersyukur pada Allah dan juga pada sesama manusia, apalagi orang yang membantunya. Rasulullah menanyakan, "Wahai Ka'ab, apa yang kamu minta dariku? Akan aku beri." "Tidak, aku tak minta Rasulullah. Satu saja permintaanku, aku bisa bertemu denganmu besok di surga." "Terus permintaan lain apa?" "Permintaan lain tidak ada Rasulullah. Permintaanku satu itu saja, aku bisa bertemu atau menemanimu di surga besok." Kemudian Rasulullah menjawab, "Jika itu permintaanmu, maka fa'ini bikasroti sujud, bantulah aku." Rasulullah tidak hanya diminta itu, tapi juga harus ada timbal balik, harus ada partisipasinya. Fa'ini, bantulah aku bikasroti sujud, dengan kamu itu memperbanyak sujud. Artinya dia harus menegakkan sholat, utamanya sholat 5 waktu, dan juga ditambah dengan sholat nafilah atau sholat sunnah yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat bisa menjadi jembatan anugerah Allah kepada diri kita, atau karunia Allah melalui sholat itu tadi. Kemudian di ayat yang lain juga dijelaskan bahwa pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa, pada orang yang bertawakal. Dan orang yang bertakwa dan orang yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah, itu salah satu cirinya yang menegakkan sholat itu tadi. Dijelaskan dalam salah satu firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu rahmat, solusi dan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dibukakan rizki dari pintu atau arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan bagi kita, mencukupkan kebutuhan hidup kita, memberikan pertolongan bagi kita, dan lain-lain. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nah, itu Allah menyampaikan, membereskan urusan yang dia kehendaki dengan kekuasaannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini, terutama dengan perantaraan wasilah sholat kita, baik di Ramadan ini atau di luar Ramadan ini, menjadi pertolongan dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.